Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunar Humayroning Tias, NIM 13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk tata niaga, produk agribisnis, komoditas sawi. Yang pertama ialah pembahasan mengenai pendekatan komoditas, yang kedua ialah pendekatan kelembagaan, yang ketiga ialah pendekatan, yang keempat adalah pendekatan lainnya tidak bertahan lama. Oleh karena itu tiran dan lain-lain yang harus dilakukan oleh para perantara pemasaran agar produk tetap segar dan kualitasnya baik sampai ke tangan konsumen. Yang kedua ialah kondisi permintaan. Kebutuhan sayuran bagi orang Indonesia per kapita per hari berdasarkan Workshop on Food tahun 1968 adalah 150 gram per hari. Sepertiga di antaranya berasal dari sayuran daun. Sedangkan konsumsi rata-rata penduduk Asia termasuk Indonesia baru mencapai 100 gram per hari. Dengan demikian, kebutuhan sayur keluarga baru mencapai 66%. Pendekatan kelembagaan. Yang pertama ada petani, yang kedua adalah pedagang pengepul, yang ketiga ialah pedagang pengecer, yang keempat ialah pedagang besar, dan yang kelima ialah konsumen. Yang selanjutnya ialah pendekatan fungsional. Fungsi pemasaran menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pemasaran dalam menyalurkan komoditas sawi manis hingga sampai di tangan konsumen. Pada umumnya, fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu fungsi pertukaran atau pembelian dan penjualan, fungsi fisik, transportasi, pengangkutan dan penyimpanan, dan fungsi fasilitas, standarisasi, penanggulangan risiko, pembiayaan, dan informasi pasar. Tidak semua lembaga pemasaran melakukan fungsi pemasaran, hanya pasar modern atau pola saluran 5 yang melakukan semua fungsi pemasaran. Fungsi penyimpanan merupakan fungsi yang jarang dilakukan oleh para pedagang pemasaran. Hal ini dikarenakan karakteristik dari komoditas, yaitu tingkat kesegaran yang tidak tahan lama. Oleh karena itu, pemasaran sawi harus cepat dilakukan dan diusahakan hingga habis terjual, meskipun terkadang tidak menguntungkan bagi pihak pedagang. Pendekatan SCP. Nah, di sini ada market structure, market performance, market conduct. Nah, yang pertama ialah market structure. Yang pertama ialah analisis struktur pasar diperoleh dengan pembeli, hambatan keluar masuk pasar, dan sifat produk. Jumlah petani responden yang terlibat adalah berjumlah 35 petani dengan didukung oleh lembaga pemasaran, yaitu 3 PPB, 4 PPK, dan 10 pedagang pengecer dan 1 pasar modern. Pada tingkat petani, jumlah penjual lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pembelinya. Hambatan yang dimiliki tergolong masih rendah dan produk yang ditawarkan homogen. Hal ini mencirikan bahwa struktur pasar yang dihadapi tergolong pasar persaingan murni. Berbeda dengan pedagang pengumpul besar, struktur pasar yang dihadapi terhadap pasar tujuan mengarah pada struktur pasar oligopoli diferensiasi. Pada pasar tersebut, struktur pasar yang dihadapi oleh pedagang pengumpul kecil mengarah kepada struktur pasar persaingan oligopoli murni. Pedagang yang ditawarkan bersifat homogen memperoleh sawi. Pedagang pengumpul kecil langsung mendatangi petani di kebun dengan melakukan pembayaran tunai pada saat transaksi. Yang kedua ialah hambatan yang terjadi pada kelompok ini adalah mereka yang memasuki pasar membutuhkan modal yang cukup besar. Hal ini dikarenakan sebagian besar lembaga pemasaran yang sudah menjadi pelanggan melakukan pembayaran kemudian. Hal ini menyulitkan pedagang pengepul dalam melakukan pembayaran kepada petani, sehingga pembayaran dilakukan masih pembayaran kemudian. Nah, di sini dapat dilihat fungsi-fungsi pemasaran, di mana saluran dan lembaga pemasaran ada saluran pertama ialah petani, saluran kedua ada petani PPB, pengecer, saluran
ketiga ada petani pengecer, saluran keempat ada petani dan PPK dan pengecer, saluran kelima ada petani dan mall. Nah, di sini dapat dilihat kan bagaimana yang dicontreng itu bagaimana sih intensitas dari mereka saluran dan lembaganya. Nah, di sini dapat disimpulkan bagian yang bawahnya bahwa petani jumlah penjualnya 35, jumlah pembeli 10. Sifat produk homogen, hambatannya rendah. Jadi struktur pasar dari sudut penjual persaingan murni, dari sudut pembeli persaingan murni. Nah, yang kedua ialah PPB. Dan jumlah penjual ialah 3, jumlah pembeli 4, sifat produk diferensiasi, hambatan tinggi, sudut penjual terdiferensiasi, oligopol terdiferensiasi, sudut pembeli terdiferensiasi. Nah, yang ketiga ialah PPK. Jumlah penjual 4, jumlah pembeli 4, sifat produk homogen, hambatan tinggi, sudut penjual oligopoli murni, sudut pembeli oligopoli murni. Nah, selanjutnya ialah market conduct. Perilaku pasar merupakan tingkat laku yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pemasaran, di mana perilaku menyesuaikan dengan struktur pasar dihadapi oleh lembaga pemasaran tersebut. Pada penelitian ini, untuk mengetahui perilaku pasar, terdapat beberapa indikator yang diamati, yakni praktek penuntun harga, sistem pembayaran, kerjasama antar lembaga pemasaran, dan keterpaduan pasar secara vertikal. Nah, dalam penjelasan lembaga saluran pemasaran ini dilihat adalah ada 5 lembaga pemasaran. Nah, yang pertama petani sebagai produsen sawi, kedua pedagang pengepul, lembaga pemasaran yang menampung hasil usaha tani dari tenggulak-tenggulak desa kemudian didistribusikan ke daerah-daerah lain. Yang ketiga ialah pedagang pengecer, pedagang yang beroperasi di pasar-pasar desa, kecamatan atau kabupaten dengan skala usaha yang umumnya kecil dan secara langsung melayani konsumen. Yang keempat ialah pedagang besar, pedagang di mana di sini dapat membayar lebih mahal dari pedagang pengepul, akan tetapi koperasi menetapkan standar buah yang akan dibeli. Nah, yang kelima ialah konsumen, pembeli atau pengguna. Yang selanjutnya ialah pola pemasaran. Pada pola pemasaran komoditas sawi ini, yang pertama petani konsumen, yang kedua petani pedagang pengepul besar atau PPB, yang ketiga ialah petani pedagang pengecer konsumen, yang keempat ialah petani pedagang pengepul kecil, pedagang pengecer konsumen, yang kelima ialah petani pasar modern konsumen. Dari jumlah total petani responden sebanyak 54,29%. Menjual komoditinya kepada PPB, petani yang menjual kepada PPK sebanyak 22,86%, dan yang 11,43%, sedangkan yang menjual ke pasar modern dan langsung ke konsumen berturut-turut adalah 5,71% dan 5,71%. Perilaku pasar. Perilaku pasar komoditas sawi manis dianalisis dengan mengamati praktek penjualan dan pembelian, sistem penentuan dan pembayaran harga, dan kerjasama di antara lembaga-lembaga pemasaran dan praktek lainnya. Sistem penentuan dan pembayaran harga pada berbagai lembaga pemasaran berlaku 100% pada setiap petani dan pedagang responden. Market performance. Margin pemasaran merupakan selisih antara harga jual dan harga beli pada setiap lembaga pemasaran. Margin pemasaran terdiri dari 2 komponen, yaitu biaya keuntungan pemasaran. Biaya pemasaran sawi manis terdiri dari biaya panen, pengangkutan, sortasi, pengemasan, retribusi, bongkar muat, sewa tempat, penyusutan, dan penyimpanan. Nah, di sini dapat dilihat saluran pertama. Jadi, harga pasarnya 5 dan pemasarannya itu 3.906. Nah, keuntungannya itu 3603,97 dan harga jualnya 9.000. Jadinya marginnya ada 4.000. Nah, pada saluran kedua lembaganya ada petani dengan harga jual 5.000, PPB pemasaran 22013, keuntungan 177987, harga jual 7.000, margin 2.000. Pada pengecer harga beli 7.000,
BP pemasaran 39735, keuntungan 355384, harga jual 11.000. Jadi margin terdapat 4.000. Pada margin pemasaran saluran ketiga, lembaga pemasaran petani, harga jual 5.000, pengecer harga beli 5.000, biaya pemasaran 57784, keuntungan 442216, harga jual 10.000, margin 5.000. Nah, yang selanjutnya ialah saluran keempat. Yang pertama ada petani dengan harga jual 5.250, PPK harga beli 5.250, biaya pemasaran 26960, keuntungan 198040, harga jual 7.500, margin 2250. Pengecer harga beli 7.500, biaya pemasaran 49735, keuntungan 34283, harga jual 11.000, margin 3.500. Nah, pada saluran kelima, petani harga jual 5.000, pasar modern harga belinya 5.000, biaya pemasaran 81565, keuntungan 418435, harga jual 10.000, margin 5.000. Nah, di sini ada analisis farmer share pada saluran pemasaran sawi manis. Nah, pada saluran pertama itu harga di tingkat petani 5.000, saluran kedua 5.000, saluran ketiga 5.000, saluran keempat 5.250, saluran kelima 5.000. Nah, harga di tingkat konsumen yang saluran pertama 9.000, saluran kedua 11.000, saluran ketiga 10.000, saluran keempat 11.000, saluran kelima komersialnya itu dapat dilihat pada saluran pertama 44,44%, saluran kedua 45,45%, saluran ketiga 50%, saluran keempat 47,73%, saluran kelima 50%. Farmer share adalah perbandingan tingkat harga yang diterima oleh petani dengan harga yang dibayangkan oleh konsumen akhir. Tabel 5 menunjukkan bahwa farmer share tertinggi terdapat pada saluran 3 dan 5, yaitu sekitar 50% dengan harga jual di tingkat konsumen akhir sama yaitu 10.000. Selain itu, farmer share terkecil terdapat pada saluran 1, petani konsumen yaitu sebesar 44,4%. Sedangkan pola saluran 2 dan 4 memberi bagian harga untuk petani dengan besar berturut-turut yaitu 45,45% dan 47,73%. Menyatakan bahwa besar kecilnya farmer share tidak selalu menunjukkan besar kecilnya keuntungan yang diterima oleh petani. Semakin panjang saluran pemasaran, maka bagian harga yang diterima petani semakin kecil walaupun harga yang dibayangkan konsumen semakin besar. Integrasi pasar berdasarkan indikator SCP dapat diketahui bahwa pemasaran sawi manis belum efisien. Hal ini sesuai dengan indikator dan analisis pemasaran SCP bahwa tidak efisiennya suatu sistem pemasaran dicirikan dengan jumlah pedagang yang sedikit dan hambatan masuk pasar yang sulit, harga yang ditentukan secara sepihak, share produsen yang kecil. Berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan, pola saluran pemasaran 3 dan 5 memiliki nilai farmer share yang besarnya sama yaitu 50%, tetapi pola saluran 3 memiliki banyak biaya yang lebih kecil dan nilai rasio keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan pola saluran kelima. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf apabila banyak salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.